bahwa akan ada bonus demografi di Indonesia emas. Dari mana generasi emas itu muncul? Dari rahim perempuan. Coba saya perlihatkan kontradiksinya dengan mengolah pikiran. Prevalensi stunting di Indonesia hari ini 25%. Artinya 1 dari 4 kelahiran bayi, pasti bayi itu di dalam usia formatifnya, usia pembentukan otaknya, dia akan kehilangan 25% fisiologi otak karena kekurangan gizi. Kekurangan nutrisi akan menyebabkan otak defisit 25%. Bagaimana bayi itu nanti 2045 mau bersaing dengan anak-anak Vietnam, anak-anak Thailand, anak Singapura yang nutrisinya terjamin? Di mana logikanya? Generasi emas? Enggak, generasi kaleng itu nanti. Pasti terjadi. Bukan kita mau olok-olok, statistiknya bilang begitu. Saya kasih tambahan. Setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani oleh utang Jokowi sebanyak 50 juta. Ya, utang Indonesia sekarang ya kira-kira 8.000 sampai 7.000 swasta, 15.000 triliun. Dibagi kira-kira 2 juta bayi per tahun yang lahir. Setiap bayi harus membayar utang pemerintah 50 juta rupiah. Anda bayangkan coba. Udah otaknya tidak berkembang karena nutrisinya tidak diperoleh, karena hak rahim perempuan untuk memperoleh nutrisi, kacang hijau, daging, susu, tidak diperoleh. Kemana? Obat-obatan juga tidak diperoleh. Kemana hak perempuan untuk memelihara rahimnya? Susu berubah menjadi aspal untuk IKN. Kacang hijau berubah menjadi baut untuk kereta cepat. Itu namanya trade off. Investasi besar-besaran di situ pasti diinvestasi di sini. Karena APBN itu bukan pohon yang digoyang-goyang uangnya jatuh. APBN itu ada trade off-nya. Kayak bencana berhubungan tuh. Jadi saya tunjukkan sekali lagi. Perempuan yang hamil hari ini, nggak peduli hamil beneran atau hamil kecelakaan, dua-duanya kehamilan real. Perempuan, ibu-ibu yang hamil hari ini akan berbahagia mendengarkan janji bahwa di rahimnya itu ada generasi yang akan menyeberangkan Indonesia menuju gerbang emas. Bikin survei, panggil psikodari, survei pada ibu-ibu. Ibu-ibu senang nggak Anda hamil? Senang, pasti senang. Kehamilan itu adalah berkah bagi setiap perempuan. Dari rahimnya akan tumbuh generasi. Tapi coba survei langsung ke bayi di dalam rahim ibu-ibu itu. Hai bayi, mau nggak kamu lahir di era Raja Wakanda? Taruhan sama saya, nggak ada satupun bayi yang ingin lahir di kerajaan Wakanda. Kalau begitu ditanyakan kuesioner, oh saya mau lahir, tetapi kalau kamu lahir bayi, kamu akan bayar utang 50 juta per bayi. Kalau kamu lahir, otakmu akan kekurangan nutrisi dan Anda tidak mampu bersaing dengan bayi di Vietnam. Rame-rame bayi itu bilang, kami ingin tetap di rahim ibu kami, tidak mau lahir. Sebelum Anies jadi presiden. Bukan saya ngucapin itu ya, saya nggak ucapin itu. Yang ngucapin itu bayinya sendiri. Bayi keadilan, bayi demokrasi, bayi perubahan bicara itu.